Jadi teman-teman, Feng Shui itu sebenarnya pada akhirnya itu bukan tahayul, tapi ya itu dia. Karena suasananya menjadi lebih enak, akhirnya keluarga kita pun juga menjadi lebih harmonis. Gitu bro. Sebenarnya ada penjelasan logis. Ada penjelasan logisnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Sumatera, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Jambi. Kita lagi mau nge-review satu perumahan yang luar biasa keren banget di Jambi. Kenapa? Karena ini akan membuat Jambi menjadi kota yang sangat modern. Jadi kita lagi ada di Citra Raya Jambi, Wonderful City. Jadi rumah ini juga punya sebutan lain teman-teman, yaitu Rumah Sultan Hargo Rakyat. Nah, seperti apa rumahnya? Yuk kita bahas. Jadi rumah yang mau kita bahas itu ada dua tipe teman-teman. Cuman yang mau kita bahas itu adalah tipe yang ini. Ini tuh ada di Park Avenue. Rumah contohnya itu adalah tipe Astrantia. Luas bangunannya ada di 59, luas tanahnya ada di 120 meter. Ini menurut gua modelnya menarik banget loh. Jadi nanti di tengah-tengah situ akan ada tamannya. Jadi tamannya itu seakan-akan mengelilingi rumahnya. Kita bahas juga bagian atapnya. Atap ini itu ada istilahnya bro. Kalau di Indonesia itu kita bilangnya atap perisai, tapi bisa dibilang juga atap hip. Nah, jadi kalau atap ini itu sebenarnya yang paling stabil. Kenapa? Karena dia ada 4 sisi yang miring. Jadi ini tuh cocok banget untuk daerah yang anginnya kenceng. Seperti daerah tropis, seperti di Indonesia. Nah, selain fungsinya yang tadi itu membuat rumah ini itu terlihat lebih mewah. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah yang terlihat mewah, teman-teman harus gunain model atap ini. Kita lihat ke bawah, dia menggunakan GRC teman-teman untuk di list plangnya, dan untuk bagian plafon luarnya juga menggunakan GRC. Nah, kenapa sih GRC ini dipilih? Karena GRC ini bahan dasarnya dari semen. Jadi teman-teman nggak perlu lagi khawatir sama yang namanya rayap dan kuat sama air. Nah, kita bahas di bagian depan dulu. Ini yang menarik sebelum kita turun di bagian sininya nih teman-teman. Jadi ini unik. Ada satu focal point yang digunain di sini. Ini menggunakan ketapang kencana, habis itu menggunakan bromelia dan pacing pentol. Nah, ini menarik banget ya. Jadi kalau kita mau bikin satu garden yang kelihatannya menarik, kita harus ada satu pohon yang cukup besar, baru di bawahnya itu gunainlah pohon-pohon yang lebih pendek. Nah, saran gue kalau teman-teman pengen punya satu taman yang kelihatannya bagus tapi low maintenance, teman-teman perhatiin tanaman-tanaman yang sering dipakai sama developer. Kenapa? Karena pasti awet. Iya nggak? Bener nggak bro? Tanaman gampang. Tanaman gampang. Karena kan developer ngurusnya segitu banyak. Kalau dia cari tanaman yang susah, nah, pasti ngerepotin buat dianya. Jadi teman-teman bisa pilih tanaman-tanaman yang digunain sama developer. Oke, habis dari ngomongin taman, kita ngomongin bagian sini nih. Ini gue suka banget teman-teman. Jadi di bagian sini itu ada topi-topian yang besar dari beton yang membuat rumah ini terlihat semakin lebar. Jadi kalau kita pengen punya satu rumah yang kelihatan megah teman-teman, atau mewah, itu salah satunya adalah dengan memberi bentangan topi beton seperti ini. Nah, ini yang gue suka adalah selain berfungsi sebagai estetika, juga berfungsi sebagai kanopi. Jadi ketika kita udah parkir mobil, kita bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa kehujanan. Dan yang gue suka ini juga nutupin bagian terasnya ini. Jadi nanti di sini kita bisa bayangin masih bisa dikasih 2 kursi dengan satu meja bulat yang kecil. Nah, ini enak banget ya. Jelas banget kenapa bisa begitu, karena ini kalau teman-teman lihat ini tuh di sini itu sekitar 2 meter nih. Jadi masih enak banget untuk dikasih 2 kursi. Ada lagi yang menarik adalah di bagian sini nih. Nah, jadi di sini tuh dimajuin dan dikasih jendela sudut. Emang ya kalau kita pengen punya rumah yang tampilannya modern, paling cocok itu dikasih jendela sudut seperti ini. Kalau untuk aluminiumnya, dia gunain anodize yang sederhana aja, warna abu-abu teman-teman. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Kalau untuk carportnya sederhana aja, dia gunain semen, habis itu dikasih tali air. Nah, yang menarik ada di bagian sini nih. Jadi di sini menggunakan roster teman-teman untuk nutupin tamannya dia. Jadi kesannya itu tamannya itu
private iya, tapi juga nggak private juga. Bisa dibayangin nggak, bro? Iya. Jadi dia tetap bisa ngelihat orang yang datang dari luar, tapi orang luar nggak bisa ngelihat ke dalam. Ini pasti menarik banget nih tamannya. Nah, di bagian sini itu juga menarik. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke sebelah sini, andaikan kita mau bikin acara lebaran atau apa segala macem, ini masih bisa ditambahin kursi-kursi dan nggak akan kehujanan. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Nah, begitu masuk teman-teman, nah ini menarik ya. Langsung berasa terang. Dan nggak langsung menuju ke ruang tamu, tapi di sini tuh ada partisinya dulu. Sebenarnya bukan partisi kan, karena ini adalah tembok menuju ke kamar, tapi dibikin seakan-akan nih partisi. Dan ini menarik, jadi kita tuh masuk itu nggak langsung ke bagian ruang keluarga yang berfungsi juga jadi ruang tamu. Oke, ini menarik. Ini menggunakan HPL abu-abu, dikasih oh, ini menarik nih, lihat deh. Jadi ini di sini dia menggunakan HPL juga, teman-teman. Sedangkan di sini pakai edging tipis. Habis itu dipotong tipis gitu. Habis itu di bagian sininya dia menggunakan HPL juga sederhana, model coak. Sayangnya belum soft closing. Itu simple lah. Nanti kalau teman-teman bikin interior buat rumahnya, teman-teman bisa gunain pakai soft closing. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anaknya yang pertama. Oh, menarik ya. Jadi di sini gunain wallpaper bintang-bintang, di sini menggunakan ini HPL ini gue suka sih karena ini HPL yang modelnya tuh kayak open pour gitu, teman-teman. Jadi kalau pengen yang ada nuansa-nuansa Bali tuh teman-teman bisa pakai HPL yang model seperti ini. Di bagian sini tuh masih ada tempat untuk meja belajar. Ini lemarinya, modelnya coak di bawah aja, sederhana. Di bagian bawahnya masih ada tempat penyimpanan. Tapi yang gue suka adalah di kamar ini itu punya jendela sudut. Jadi akhirnya dia punya view terbaik dari rumah ini. Yuk sekarang kita mau bahas ruang keluarga yang juga bermanfaat sebagai ruang tamu ini. Nah teman-teman, kenapa sih kita punya satu ruang keluarga yang berfungsi jadi ruang tamu ini terlihat lega? Nomor satu, karena dari sini sampai situ tuh sekitar 3 meter. Dan ceilingnya ini itu 4 meter teman-teman. Menarik ya. Habis itu nomor 2, jendela ukuran di sini besar. Di atas masih ada jendela mati juga. Di kiri kanan dari sofa ini itu juga ada jendelanya. Dan ini sofanya dipilih yang ukurannya benar-benar ngepas sama jendela dan pintu ini, pintu kaca. Semuanya pakai kaca. Jadi kesannya rumah ini itu adalah kita kayak punya taman di sekeliling rumah. Dan itu kalau teman-teman nanti lihat di belakang ini juga sebenarnya ada taman lagi. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke sini dulu. Di bagian sininya ini tuh difungsiin sebagai meja makan, dan ini enak banget. Meja makan ini tuh buat 4 orang, tapi sebenarnya kalau misalnya kita panjangin ke sini lagi, masih bisa dapat meja makan untuk 6 orang. Nah, di belakang meja makan ini itu ada dapurnya, teman-teman. Kalau ini dapurnya dia menggunakan homogeneous style yang dipinggul di sebelah sininya. Habis itu pakai HPL sederhana aja. Ini adalah HPL yang warnanya paling sering dipakai karena paling aman. Nggak mungkin salah lah kalau teman-teman gunain warna HPL yang seperti ini. Habis itu di bagian kabinetnya ini supaya kesannya lebih luas lagi, dia menggunakan cermin. Dan ini gue sukanya kenapa? Karena dia langsung berhadap-hadapan sama jendela. Jendela itu ada cahaya mataharinya mantul lagi ke sini, bikin suasana di meja makan ini terang banget. Dan ini cocok banget buat Feng Shui. Karena kita punya satu meja makan yang terang. Jangan pernah bikin meja makan itu gelap. Kalau nggak nanti rezekinya gelap. Diambil. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini bagus banget lokasinya. Dan bayangin deh, di satu meja makan kayak gini, kita ngumpul sama keluarga, dikelilingin sama taman, pasti akan menambah kemesraan dalam rumah tangga. Jadi teman-teman, Feng Shui itu sebenarnya pada akhirnya itu bukan tahayul, tapi ya itu dia. Karena suasananya menjadi lebih enak, akhirnya keluarga kita pun juga menjadi lebih harmonis.
Itu bro. Sebenarnya ada penjelasan logis. Ada penjelasan logisnya. Makanya terakhir lu berantem mulu kan gue bilang. Meja makan lu nggak ada sinar mataharinya. Lu mesti bikin yang kayak gini. Gitu loh. Coba deh. Jadi kan akhirnya gini loh bro. Kalau bayangin. Meja makan nggak ada sirkulasi udaranya. Lu ngobrol sama istri lu udah pengap. Marah dong. Gampang marah dong. Tapi kalau ini kan nggak. Begitu kita buka jendelanya gitu kan. Habis itu ngomong, ya kan aku baru beli PS5 nih, nggak bakal marah. Adem gitu. Apalagi istri lu di sini ambil masak kan. Lu ngeliatin istri lu, habis itu lu bilang makanan kamu enak sayang gitu. Kayak sebelum kita ke sana. Jadi inilah menarik banget sih. Ini rumah cocok banget untuk teman-teman yang suka banyak tamunya. Di sini menggunakan keramik motif kayu, jadi ala-ala decking gitu. Habis itu di sininya gue suka banget. Di sini tuh dikasih yang keramik motif teraso. Wah, ini mah enak banget sih. Ini kalau kita beli rumah ini, lebaran ngajak mertua. Asli. Mau dinasehatin sama mertua kayak apa juga enak. Iya. Bener nggak? Iya. Sumpah. Asik banget. Apalagi di situ ada apa? Lidah mertua. Wah, menarik sekali nih. Dan gue suka banget detail karena ini adalah buatannya Citra. Di sini pun juga udah ada bak kontrolnya. Dan ini benar-benar ke belakang nih, lihat deh. Jadi rumah ini tuh bener-bener, waduh jendelanya banyak banget. Dan ini yang gue suka nih. Kebayang nggak? Kita punya rumah, kamar tidur dengan jendela ukuran besar, ya kan? Yang kita bisa nikmatin setiap malamnya tanpa privasi kita terganggu. Karena dia ada di belakang. Bagus banget. Layoutnya salah satu yang menarik loh untuk rumah satu lantai. Ya sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini teman-teman. Jadi di bagian tengah-tengah ini, untuk membuat si kamar mandi ini itu ada sirkulasi udaranya, makanya dibikinlah kotak seperti ini. Dan di atasnya ini blong. Oh, keren ya. Jadi emang beneran tanaman ini tuh akan bisa tumbuh di sini. Tapi dia juga pinter milihnya bromelia yang gampang dia atur. Menarik. Nah, dari sini kita menuju kemana? Ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya seru. Di sini menarik ya. Jadi ini dikasih HPL, triplek ditempel. Habis itu di sini gunain wallpaper yang motifnya gunung-gunung. Cocok banget untuk kamar anak laki-laki. Dan gue suka adalah di sini dibikin ada lemarinya dan ini udah dibuat sama arsiteknya itu ada cegokannya. Jadi udah cocok banget untuk jadi meja belajar. Menarik loh. Jadi benar-benar fungsional. Bayangin deh kalau misalnya ini nggak ada cegokannya kayak gini. Langsung lurus aja kayak gini, kita nggak punya satu space untuk meja belajar. Nah, di bagian sininya menarik. Gunain HPL dan ini gunain kaca riben, pakai aluminium. Dan nggak lupa di kamar tidur ini, walaupun udah punya lemari sebesar itu, masih ada laci untuk penyimpanan di sini. Jadi bisa dipastiin rumah ini akan selalu terlihat rapi. Kenapa? Karena banyak space penyimpanan. Jadi kalau teman-teman punya rumah, pengen selalu terlihat rapi, banyakin tempat penyimpanan. Sama setiap tahun harus dilihat sih bro. Kalau nggak nyimpen mulu. Nyimpen mulu kan dari bubuan. Oke, sekarang kita menuju ke sini teman-teman. Jadi ini juga asik sih gue bilang. Ini asik sih. Jadi kamar mandinya itu ada di tengah layoutnya. Jadi semua orang tuh mengaksesnya gampang gitu. Bagus sih. Baru menuju ke kamar utama. Ayo kita bahas dulu kamar mandinya. Kamar mandi yang pasti dia punya ventilasi. Cuman jeleknya menurut gue sayangnya adalah di sini keramiknya itu nggak sampai atas. Tapi ini simple. Nanti teman-teman bisa tanya developernya gunain keramik motif apa. Nanti bisa disambung ke atas atau bahkan bisa kita kombinasi nantinya. Jadi kita bisa foto, habis itu datang ke supermarket bangunan, habis itu cari yang sesuai sama keramik yang udah ada di sini. Kalau untuk ininya sederhana aja, showernya. Habis itu di bagian sininya ini menggunakan toto yang paling kecil sebenarnya teman-teman. Ini sebenarnya toto yang paling kecil, tapi ternyata toto yang paling kecil ini pun juga kalau kita hias pakai homogeneous style, habis itu di bawahnya dikasih vanity, juga bisa terlihat mewah. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke kamar tidur utama. Kalau untuk pintu kamar mandi dia menggunakan PVC, emang udah paling cocok banget untuk kamar mandi. Jadi tahan air dan ini adalah kamar tidur utama.
Nomor satu yang paling gue suka adalah ini. Gue suka banget sih. Jadi Lu seger ya? tapi lo gini loh, maksud gue istri lo pakai daster pun Iya, lo nggak. juga nggak terganggu privasinya gitu, ya kan? Kayak lo nih sekarang bangun cowok kayak boxer, perut buncit lo terlihat, juga nggak ada yang lihat bro. Ini mantep sih menurut gue desain ininya. Dan yang gue suka adalah di bagian belakang ini itu jadi tempat untuk nyembunyiin AC-nya. Nggak kelihatan. Tapi ketika kita buka juga nggak panas karena AC-nya ada di atas. Mantep ya. Dan kalau kamar tidur utama ini sebenarnya sederhana aja layoutnya. Di sini ada meja untuk rias, di sini ada empuk-empuk, di sini pakai LED. Habis itu di sini wall panelnya pakai full HPL. Ini gunain cermin biasa, bukan yang brown mirror atau gray mirror. Habis itu baru dia nyambung sama satu lemari yang gue suka di bagian sininya. Kenapa? Karena di sini ada tempat penyimpanan yang bisa dipakai untuk nyimpen underwear atau kaos kaki. Kalau rumah ini tuh harganya sekitar 700-an juta rupiah teman-teman. Nah, ada nggak sih alternatif yang lebih murah? Ada nih. Kita mau ke rumah yang tipe satunya lagi nih. Jadi rumah yang tipe satunya lagi ini itu namanya adalah Azalea. Luas bangunannya di 47, luas tanahnya di 105 meter persegi. Yuk kita masuk. Kita lihat seperti apa perbedaannya. Jadi kalau masuk semua sama, teman-teman. Di sini juga menarik, masih ada taman yang semi private ini yang membuat rumahnya tuh jadi banyak cahaya. Dan begitu masuk, sebenarnya layoutnya mirip. Nah, cuman di sini cuman 2 kamar, teman-teman. Jadi yang ini adalah kamar pertamanya. Yang ini dia langsung ke area. Oh, ini gue suka juga sih layout ini nih. Karena ini buat ngumpul enak nih, bro. Karena di sini adalah ruang keluarga dan di sini langsung dapur, di sini ruang makan. Ini ngumpul juga enak di sini. Tetap sama seperti tadi, punya bukaan yang lebar, halaman yang luas, jadi membuat rumah ini tuh benar-benar terang. Sama juga seperti di situ, atasnya juga ada jendela matinya. Wah, ini asik sih. Ini gue suka banget nih. Jadi ini lorongnya ini itu bermandikan cahaya gitu karena di sini ada jendelanya. Dan ini sama juga ada kamar mandi yang seperti di rumah sana dan ada kamar tidur utamanya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Citra Raya Jambi? Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek Ciputra sebelumnya seperti ada di Makassar, di Surabaya, awalnya memang tidak ada di tengah kota, tapi ada di pinggir kota. Tapi hebatnya Ciputra, dia bisa membuat daerah itu menjadi kota mandiri yang penuh sama fasilitas yang bahkan akan lebih indah dari kota sebenarnya. Jadi itulah alasan utama kita harus beli rumah di Ciputra. Ini adalah karya dari satu pengembang yang paling besar di Indonesia. Dan di sini tuh udah ada security 24 jam, ada jalan boulevard yang ROE-nya tuh 32 meter. Itu besar sekali teman-teman, lebar. Habis itu ada sekolah Islam Al-Azhar, ada water park. Di sini tuh udah ada water park, ada masjid raya, dan yang pasti di sini ada PAM-nya sendiri. Jadi kita nggak usah khawatir masalah air bersih di perumahan Citra Raya ini karena dia udah punya water treatment plant. Kalau convenience store, Klinik Ciputra, Shuttle Blast, Little Talk Coffee atau Pine House Garden, M Block Market, Amphitheater itu juga udah ada di sini. Dan itu semuanya dibuat dengan standar Ciputra yang udah legenda banget lah di Indonesia. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu pengembang yang paling besar di Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke bagian rumahnya. Rumah yang lagi kita review ini tuh sangat menarik. Kenapa? Karena bener-bener mikirin tropis. Ini penting banget untuk di daerah-daerah yang cuacanya agak panas seperti di Jambi ini. Jadi rumah dengan suasana tropis seperti ini itu adalah rumah yang paling layak untuk kalian beli di daerah Jambi. Nah tadi itu yang gue omongin adalah fasilitas yang udah ada teman-teman. Kita pengen tahu lagi fasilitas yang akan ada dan ini keren banget, mungkin akan jadi pertama di Jambi, yaitu ada Wonderful of Garden. Jadi itu nanti ada taman yang indah banget khasnya Ciputra. Habis itu ada Wonderful of Sport. Nah sekarang teman-teman yang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Nah ini tipe Azalea teman-teman, jadi luas bangunannya itu di 47, luas tanahnya ada di 105. Itu harganya dari 500 jutaan aja. Sedangkan kalau yang kita review lengkap tadi, itu ada di 59 luas bangunannya, dan luas tanahnya ada di 120, itu mulai dari 700 jutaan aja. Nah teman-teman, ada nggak cara bayar yang paling gampang?
Kita tahu anak muda itu paling susah adalah ngumpulin DP teman-teman. Nah, DP-nya itu 0%. Jadi teman-teman cukup booking fee 5 juta aja langsung bisa lanjut ke KPR. Kalau pengen cash tapi bertahap bisa nggak? Bisa juga, bisa 18 bulan cash bertahap. Jadi pilihannya banyak ya, teman-teman tinggal datang ke Citra Raya bisa langsung menuju ke marketing office-nya. Nah teman-teman, kalau misalnya harga 2 rumah tadi masih terlalu mahal, oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok di Arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Citra Raya Jambi, teman-teman. Wih, ini seru banget ya, teman-teman. Jadi ternyata bingung gua. Jadi rumah ini juga punya sebutan lain, teman-teman, yaitu Rumah Sultan Harga Rakyat. Kayak apa? Yuk kita lanjutin videonya. Apa? Hargo. Astaga, Rumah Sultan Harga. Nggak apa.